Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulid Dia Suciati dari Institut Teknologi dan Bisnis Trenggalek dengan nomor induk mahasiswa 240204040012 dari program studi manajemen retail. Di video kali ini, saya akan menyampaikan materi selama kurang lebih 15 menit ke depan yang bertujuan untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah pengantar manajemen. Materi yang saya akan bahas adalah fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Apa sih perencanaan itu? Perencanaan adalah suatu proses merancang langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu dan dimulai dari penetapan organisasi serta menentukan strategi untuk pencapaian organisasi secara menyeluruh. Fungsi dari perencanaan adalah 1. Perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian. Adanya perencanaan bertujuan untuk mengurangi hal-hal yang tidak pasti, karena kita sudah memiliki gambaran atau pandangan dengan rencana tersebut, apakah berhasil atau tidak. Yang kedua, perencanaan sebagai pengarah. Rencana sebagai arah kita untuk mencapai suatu goals atau tujuan. Yang ketiga, perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan, yaitu dengan menerapkan perencanaan, kita dapat meminimalisir terjadinya pemborosan sumber daya, terutama dalam biaya. Dengan adanya ini, kita bisa menentukan maksimal dan minimal sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat, perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan. Jadi, pengawas perusahaan membandingkan tujuan yang ingin dicapai dengan realisasi yang ada di lapangan agar keduanya seimbang. Persyaratan perencanaan yaitu 1. Faktual atau realitas, yaitu apa yang dirumuskan perusahaan harus sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Yang kedua, logis, yaitu sesuatu yang dirumuskan dapat diterima akal sehat. Yang ketiga, fleksibel, yaitu perencanaan yang baik tidak selalu kaku. Yang keempat, komitmen. Perencanaan yang baik harus timbul atas komitmen dan kesepakatan seluruh anggota. Yang kelima, komprehensif, yaitu menyeluruh dan mengakomodasi segala aspek perusahaan. Nah, bagaimana melakukan perencanaan? Berikut adalah langkah-langkah dalam perencanaan, yaitu 1. Menentukan tujuan. Semakin jelas tujuanmu, semakin mudah kamu merencanakan langkah-langkahnya dengan cara alternatif yang paling mudah. Yang kedua, identifikasi masalah atau kendala, yaitu dengan mengetahui sumber kendala, kamu bisa mencari solusi. Yang ketiga, membuat rencana aksi, yaitu langkah apa saja yang perlu dilakukan dengan membuat rencana yang detail dan realitas. Yang keempat, menetapkan tenggat waktu atau batas akhir. Maka dengan itu akan membantu menyelesaikan rencana untuk mencapai sebuah goals. Yang kelima, evaluasi dan tinjau ulang. Bisa dilihat dari realisasi lapangan kerja dengan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu tahapan perencanaan, yaitu 1. Menyadari posisi organisasi. Langkah ini perlu melihat dan menyadari adanya kesempatan-kesempatan berupa peluang usaha. Tantangannya berpijak pada kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, menentukan tujuan dan sasaran, yaitu melakukan identifikasi dan komparasi tindakan alternatif. Pengambilan keputusan berdasarkan hasil evaluasi pada tahap sebelumnya. Bisa juga merumuskan rencana-rencana atau anggaran. Yang ketiga, mempertimbangkan premis-premis. Sebelumnya,
Premis adalah asumsi-asumsi terjadinya kegagalan. Yang keempat, melakukan pengambilan keputusan. Namun, sebelum mengambil keputusan, kita perlu mengevaluasi dari tahap-tahap sebelumnya. Baru setelah itu kita bisa menentukan suatu tindakan. Materi yang selanjutnya yaitu pengambilan keputusan, yaitu suatu proses alternatif tindakan untuk mencapai tujuan dengan hasil prediksi yang telah ditetapkan. Berikut dasar-dasar pengambilan keputusan. 1. Intuisi, yaitu perasaan yang sudah terkena sugesti, baik faktor luar maupun faktor dalam, yaitu faktor kejiwaan. Ketika seseorang yang terkena sugesti akan sangat mudah untuk mengambil keputusan. Contohnya, orang yang terkena sugesti dari luar jadi mikir, oh iya ya, oh iya. Jadi langsung mengambil keputusan tanpa adanya pemikiran yang matang. Dapat disimpulkan bahwa intuisi ini memberikan kepuasan, namun sulit diukur kebenarannya. Karena keputusan intuisi hanya diambil oleh satu pihak dan mengabaikan pihak lainnya. Yang kedua, pengalaman. Hal ini sangat bermanfaat karena seseorang bisa belajar dari masalahnya, bagaimana dan cara penyelesaiannya. Yang ketiga, fakta. Hal ini memudahkan pengambilan keputusan karena berita yang diterima solid. Yang keempat, wewenang. Pemuat keputusan sering melewatkan permasalahan yang ada atau seharusnya dipecahkan. Justru biasanya menjadi kabur atau kurang jelas. Contohnya, masalahnya apa, yang dibahas apa. Jadi, akan menjadi kabur dan kurang jelas jika pengambilan keputusan didasari oleh wewenang. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor internal. 1. Pengambilan sumber daya. Ketersediaan sumber daya seperti manusia dan teknologi akan membatasi atau memperluas pilihan yang tersedia. Yang kedua, sistem informasi. Kualitas dan ketersediaan informasi yang sangat relevan. Yang ketiga, kepemimpinan. Gaya kepemimpinan, visi, dan kemampuan pemimpin dalam pengambilan keputusan akan sangat berpengaruh. Faktor eksternal. 1. Teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat dapat menciptakan peluang dan tantangan baru. 2. Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi keputusan finansial dan investasi. Yang ketiga, sosial budaya. Nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat akan mempengaruhi keputusan organisasi. Selanjutnya, faktor individu. 1. Kepribadian. Sifat, nilai, dan gaya hidup akan mempengaruhi cara memandang masalah dan mencari solusi. Yang kedua, pengalaman. Pengalaman masa lalu, baik sukses maupun gagal, akan membentuk pola pikir dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, emosi. Senang, marah, atau takut akan mempengaruhi suatu pengambilan keputusan. Namun, ada juga faktor lain yang mempengaruhi pengambilan keputusan, yaitu 1. Jarang sekali yang memuaskan. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan alternatif-alternatif cadangan. Yang kedua, pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang baik. Yang keempat, keputusan yang berasal dari tindakan permulaan yang cenderung lebih baik dan serangkaian kegiatan mata rantai berikutnya. Selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan. Yang pertama, investigasi situasi. Pada tahap ini terdiri 3 proses, yaitu 1.
Identifikasi masalah. 2. Diagnosis penyebab dari masalah. 3. Identifikasi tujuan dari penyelesaian masalah melalui keputusan yang akan diambil. Yang kedua, penentuan alternatif solusi. Pada tahap ini, pengambil keputusan mencoba menghubungkan beberapa alternatif solusi. Yang ketiga, penilaian alternatif. Pada tahap ini, pengambil keputusan mengambil evaluasi dan penilaian terhadap berbagai alternatif yang muncul, serta mengambil alternatif yang dianggap terbaik. Selanjutnya yaitu fungsi pengambilan keputusan. Apa saja sih fungsi dari pengambilan keputusan? Yang pertama, untuk memecahkan masalah. Yang kedua, memiliki alternatif terbaik. Yang ketiga, mengalokasikan sumber daya. Yang keempat, mendorong inovasi. Pengambilan keputusan yang kreatif dapat menghasilkan solusi dan inovatif. Berikutnya yaitu hubungan antara perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang pertama, perencanaan mendahului pengambilan keputusan. Sebelum mengambil keputusan, perlu dilakukan perencanaan yang matang untuk menentukan tujuan dan alternatif tindakan. Yang kedua, pengambilan keputusan memandu pelaksanaan rencana, yaitu keputusan yang diambil akan menentukan langkah-langkah konkret yang harus dilakukan untuk melaksanakan rencana. Yang ketiga, perencanaan dan pengambilan keputusan bersifat dinamis. Baik perencanaan maupun pengambilan keputusan harus bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi yang terjadi. Kesimpulannya adalah, perencanaan dan pengambilan keputusan adalah dua fungsi manajemen yang saling berkaitan. Perencanaan memberikan arah, sedangkan pengambilan keputusan menentukan tindakan yang akan diambil. Keduanya sangat penting untuk keberhasilan suatu organisasi atau individu. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian video, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.